Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, my dear students. In this great occasion, we will learn about invitations or formal invitations. So, what is invitations? Invitation. An invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Jadi, invitation atau undangan adalah sebuah permintaan pada seseorang atau orang lain untuk bergabung atau untuk ikut denganmu ke acara yang diselenggarakan atau ke acara yang sedang diselenggarakan. Invitations are very common in communication. People can convey in spoken or written the invitation to invite someone for attending a certain event. Invitations must contain all important information which based on the event. We are supposed to honor or respect the person that we invite and express that his or her attendance is welcome. Jadi invitation itu sangat umum digunakan sebagai salah satu cara berkomunikasi. Seseorang dapat menyampaikan melalui tulisan atau juga secara lisan untuk mengundang seseorang datang ke sebuah acara. Invitation atau undangan harus berisi semua informasi penting yang berkaitan dengan acara. Kita harus menghargai dan menghormati orang yang sudah kita undang. Dan kehadirannya itu akan disambut baik di acara yang diselenggarakan. Okay, table of contents in this PowerPoint is, the first is the social function of invitations. Second is types of invitations. The third is linguistic characteristic. The fourth is format of layout of invitations. And the last is expression of formal invitations. Social functions. The social functions of invitation is to invite someone to go somewhere, to do something, or to participate in an event. Jadi, social function dari invitation itu adalah untuk mengundang seseorang ke sesuatu tempat, atau melakukan sesuatu, atau untuk berpartisipasi dalam sebuah acara. And the next slide is types of invitations. There are two types of invitation. First is formal and the second one is informal invitations. Formal invitations is an invitation which follows a dignified form, tone, or style in agreement with established norms, custom, or values. So, formal invitation atau undangan resmi adalah undangan yang mengikuti bentuk,
nada atau gaya yang bermartabat sesuai dengan norma, adat, atau nilai yang ditetapkan. Example, contohnya, an invitation to the opening of school, undangan untuk menghadiri pembukaan sekolah, an invitation to a graduation ceremony, undangan untuk menghadiri upacara kelulusan, dan an invitation to a wedding, atau undangan untuk menghadiri pesta pernikahan. And next is informal invitations. Informal invitations is a personal invitation given to a friend, family, like a birthday party or family gathering. Jadi, undangan informal atau informal invitation adalah undangan pribadi yang diberikan kepada teman atau keluarga seperti undangan pesta ulang tahun atau acara kumpul keluarga. And the next is linguistic karakteristik. Karakter linguistik dari informal invitation atau undangan resmi. First is simple, precise, and concise words. Kata-kata yang digunakan sederhana, tepat, ringkas, dan tidak berbelit-belit. And detailed information. Informasi yang ada dalam undangannya itu rinci, seperti keterangan tanggal acara, waktu pelaksanaan, tempat diselenggarakannya acara, serta keterangan atau penjelasan tentang acara tersebut. Apakah itu acara pesta kelulusan atau acara pernikahan. The tone should be friendly and sincere. Nada atau ungkapan yang digunakannya itu harus tulus dan ramah, tidak terkesan memaksa atau menjelekan. Words should be chosen carefully. Kata-kata yang digunakannya juga harus dipilih dengan hati-hati, sehingga tidak menimbulkan makna yang rancu dan tidak jelas. The last, the style of writing should be formal. Gaya penulisannya itu harus dengan penulisan yang formal atau baku. And the next slide is format of layout. Format tampilan undangan resmi atau format tampilan undangan yang biasa kita gunakan. The first is addresses of the addresser and the address. Jadi ada disebutkan alamat si pengirim dan si penerima. Di undangannya itu harus tercantum alamat si pengirim dan si penerima. Lalu ada salutations or greeting. Ada kata sapaan atau kalimat sapaan di awal sebelum masuk ke inti undangannya. Seperti Dear Mr. Park or to Mrs. Sun. And the body of the letter. Bagian inti surat. First is state for whom the invitation is and by who it is given. Sebutkan untuk siapa undangan tersebut dan oleh siapa undangan tersebut dikirimkan. The second is reasons of invitations. Alasan undangan tersebut dikirimkan. Lalu ada date, tanggal pelaksanaan atau penyelenggaraan acara. And time, waktu pelaksanaan acara. Itu juga dicantumkan. Seperti halnya pada pukul berapa acara tersebut dimulai,
dan sampai pukul berapa acara tersebut berakhir. Lalu ada place, tempat. Dijelaskan juga atau dicantumkan juga tempat di mana acara tersebut dilaksanakan atau diselenggarakan, agar tamu undangan tidak bingung kemana lokasi acara tersebut. Lalu ada RSVP, it is French word responded to il faut play, which means please reply. Nah, RSVP ini berasal dari bahasa Prancis, yang berarti tolong dibalas. Lalu, the last is signature, atau tanda tangan. Biasanya itu terletak di akhir surat atau di akhir undangan. Seperti halnya, sincerely yours, lalu di bawahnya tanda tangan, diberi juga nama jelas, lalu di bawahnya lagi ada posisi atau kedudukan, seperti di sini ada contohnya GM or General Manager, and then the institutions atau perusahaan dan institusinya. Bisa memakai sincerely yours, bisa juga memakai best regards, atau bisa juga dengan memakai the honorable. The next slide is the format of the envelope for the invitations is addressed the same way as the envelope of a letter. B, with the recipient's address in the middle of the envelope and the addresser's address on the left-hand corner of the envelope, yaitu alamat penerima berada di tengah amplop dan alamat pengirim berada di sudut kiri amplop. Ini sama saja seperti format amplop undangan yang ditunjukkan atau yang biasa digunakan pada amplop surat pada umumnya. And the last is expressions of formal invitations, atau ungkapan yang biasa digunakan dalam formal invitations. Some expressions for formal invitations, beberapa ungkapan yang biasa digunakan atau commonly phrases. First is, we request the honor of your presence. We request the pleasures of your company. Lalu ada, together with our parents, we invite you. Then we ask you to be present with us at the ceremony uniting. And there is, we invite you to share with us a celebrations of love. And accepting an invitation. Ini biasa ungkapan yang digunakan ketika kamu accept atau admit, menyetujui untuk menghadiri undangan tersebut. Bisa digunakan secara tulisan dan tulisan. Sama halnya seperti tadi, expression dalam formal invitation juga itu bisa digunakan dalam secara lisan ataupun tulisan. First is, thank you, I'd love to. Or, thank you, I'd be delighted to. What time should I be there? Then, yes, thank you. That would be wonderful or great. Atau juga bisa menggunakan, or certainly, thank you. Oke, declining an invitation ini digunakan ketika kamu
tidak bisa menghadiri acara tersebut atau menolak untuk menghadiri acara tersebut dikarenakan suatu hal. Bisa menggunakan sorry, I have no free time this afternoon. Lalu ada actually, I'd like to come, but I have something to do next Sunday. Oke. Bisa juga menggunakan phrases atau kata-kata yang lainnya, sebagaimana posisi atau kebutuhan yang kamu butuhkan saat itu. Okay, class, and for example, and the excitement of this material invitations, I will attach the file or the link below because it doesn't fit here. So please wait for it. And then I think that's enough, the explanations, material from me. I'm sorry if I have a mini mistake during the explanation the material. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.